untuk kita boleh mendengar firman Tuhan pagi ini. Tuhan, mari Kau yang siapkan setiap hidup kami Tuhan dan hati kami Tuhan pagi hari ini. Buat kami Tuhan boleh menerima setiap benih, setiap firman-Mu Tuhan, karena kami percaya firman yang kami dengar itu adalah benih yang Kau berikan dalam hidup setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami bisa Tuhan menaburkan benih itu di tempat yang tepat, kami percaya hidup kami akan berbuah dengan sangat lebat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Mari siapkan diri kami Tuhan. Hari dalam kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Pagi hari ini kita mau sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara dari Ayub. Pasal yang ke-23 Bapak Ibu Saudara. Ayub 23 ayat 10 dan seterusnya. Ayub pasal yang ke-23 ayat 10 berbunyi seperti ini. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dan sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Stop, sampai sini. Ini adalah kisah Ayub Bapak Ibu Saudara. Ayub yang dimana hari itu mengalami yang namanya dihakimi orang, saudara. Ketika semua kejadian yang mungkin kita tahu cerita Ayub, mengalami semua penderitaan yang dia alami hari itu, dan hari itu dia sedang atau sudah habis mengalami yang namanya dihakimi. Kalau kita tarik ke pasal yang kedua, ada seorang yang namanya Elifas. Dia itu teman dari Ayub. Dia mendatangi Ayub dan dia bilang bahwa semua yang kamu alamin ini semua karena dosa dan kesalahan yang kamu buat. Ayub sedang down, sedang drop hari itu, dan ketika temannya datang, mungkin dia berharap Elifas bisa menghibur dia. Tetapi yang dia dapat adalah Elifas malah menghakimi dan bilang sesuatu ke Ayub. Kita buka dari pasal yang kedua, saudara. Ayub 22, pasal 1 sampai 5. Ayub 22, maka Elifas orang teman menjawab, apakah manusia berguna bagi Allah? Tidak, orang yang berakal budi hanya berguna bagi dirinya sendiri. Apakah ada manfaatnya bagi yang maha kuasa kalau engkau benar? Atau keuntungannya kalau engkau hidup saleh? Apakah karena takutmu akan Allah maka engkau dihukumnya dan dibawanya ke pengadilan? Bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan? Elifas mendatangi Ayub dan dia membeberkan semua. Ini semua terjadi karena kesalahan dan dosa-dosamu Ayub. Mengapa Tuhan mengizinkan semuanya terjadi? Kenapa kamu kok ngalamin seperti ini? Hari itu ketika mungkin keadaan Ayub sedang dalam posisi yang terbawa, dan seorang datang padanya yaitu Elifas, menghakiminya dengan apa yang terjadi ini semua karena salahmu loh. Kamu kayak gini karena semua dosa dan kesalahan. Tetapi kita sama-sama tahu Ayub adalah orang yang saleh, benar. Orang yang tunduk, yang takut akan Tuhan dan taat pada Tuhan. Dan kalau kita telisik cerita Ayub, dia sedang diuji, benar. Tuhan menguji, Tuhan membiarkan ini semua terjadi. Dan Ayub menganggap ini adalah proses didikan atau hal ujian yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Iman Ayub saat itu ketika Tuhan mengizinkan semuanya terjadi, satu hal yang dia pegang sampai nanti ayatnya pasal yang ke-42 sampai habis, satu hal yang dia pegang ketika dia memulai mengawali dengan Tuhan. Mungkin di tengah jalan mengalami yang namanya ujian,
Tetapi iman yang saya dapat dari Ayub adalah dia beriman bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Tadi ada di ayat yang keberapa dikatakan Tuhan tidak pernah berubah. Mau dalam masalah sekalipun, mau dalam badai kelam sekalipun Bapak Ibu Saudara, mau dalam ujian sekalipun, Tuhan tidak pernah berubah. Jangan sampai kita berpikir, Tuhan ini berubah. Saya ngalamin badai ini, Tuhan udah gak sayang sama saya. Tuhan udah gak mencintai saya, makanya saya mengalami yang namanya badai hidup. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Ayub tidak memikirkan seberapa berat, seberapa besar ujian yang dia alami hari itu. Yang dia pikirkan adalah ketika hal ini terjadi dan semuanya berasal dari Allah Bapa, dia beriman suatu saat Tuhan akan memulihkan hidupnya. Dan yang terjadi kalau kita baca sampai habis kisah Ayub, Tuhan memulihkan, bahkan berlipat-lipat kali ganda Tuhan gantikan dalam hidupnya. Iman yang Ayub miliki, itulah yang harus kita miliki hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita melihat semua keadaan ekonomi kita merosot, kita melihat mungkin keadaan yang tidak menentu. Tapi jangan sampai iman kita menjadi kendor. Jangan sampai kita berpikiran, saya di PHK karena COVID. Karena COVID toko saya jadi menurun. Karena COVID usaha saya jadi turun. Gak ada lagi pemasukan. Jangan pernah kita melihat bahwa semua ini karena Tuhan berubah dan tidak sayang sama kita. Tetapi percayalah, tadi saya katakan Ayub juga beriman bahwa ketika kita memulai di awal bersama dengan Tuhan, maka yang bisa mengakhirinya adalah Tuhan itu. Amin. Saya percaya setiap kita hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, mari miliki iman itu. Miliki iman seperti Ayub. Satu hal, Tuhan tidak pernah berubah atas hidup kita. Mau kita tadi ada dalam posisi yang di atas, tiba-tiba langsung anjok drop. Inilah masa di mana Tuhan melihat kesetiaan kita. Masa di mana ujian terjadi, masa di mana didikan terjadi, itu adalah masa di mana Tuhan sedang melihat seberapa setianya kita kepada Tuhan. Ayub kalau mungkin tidak kuat dan tidak tahan, mungkin dia akan menghujat Allah. Saya udah tunduk Tuhan, saya udah menjadi orang yang saleh, saya udah menjadi hamba-Mu yang taat dan setia. Tapi kenapa semuanya ini terjadi? Engkau mengambil semua daripadaku dan aku harus menderita. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Sangat bisa buat Ayub berkata seperti itu waktu itu. Tetapi iman Ayub dan kepercayaan Ayub, itu yang membuat dia menaruh lampu merah, ya kan, di mulutnya supaya tidak keluar kalimat itu. Dan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sedang mengalami, mungkin tidak seberat Ayub, tetapi seberapa besar iman percaya kita terhadap Tuhan. 3 hal saudara yang kita bisa ambil dari Ayub adalah dalam masa penderitaannya, pertama, Ayub tetap fokus dan tunduk dan taat sama Tuhan. Teman-temannya datang menghakimi dia, bilang, ini semua kesalahanmu, ini semua gara-gara dosamu. Tapi satu hal yang dia percaya, bahwa ini semua berasal dari Tuhan. Dan saya percaya ketika saya tetap ada di dalam tunduk dalam jalan Tuhan, maka everything is gonna be okay, dan Tuhan akan memulihkan kehidupan Ayub. Dan itu terjadi, Ayub dipulihkan. Lalu hal yang kedua Bapak Saudara yang bisa kita ambil adalah Ayub percaya meskipun dalam pergumulan hidupnya, dia tidak menganggap bahwa Tuhan sudah berubah cintanya terhadap Ayub. Tadi saya katakan Tuhan tidak pernah berubah. Sampai kapanpun, dari zaman dahulu, sekarang, dan nanti Tuhan datang, dia tetap Tuhan yang sama. Tuhan yang bisa mengadakan mukjizat air menjadi anggur, dia pun bisa mengadakannya pada zaman kita hari-hari ini. Amin. Tuhan yang bisa memulihkan Ayub, dia pun bisa memulihkan kita hari-hari ini. Amin. Itulah bukti bahwa Tuhan tidak pernah berubah, dan Ayub percaya akan hal itu. Bukan karena seberapa besarnya masalah yang dia hadapi,
Tapi yang dia fokuskan ketika itu diizinkan oleh Tuhan, maka dia percaya Tuhan yang akan turun tangan sendiri dalam hidupnya, karena dia percaya. Lalu yang ketiga, dia tetap takut akan Tuhan. Mau gimana pun hari-hari itu dia menjalaninya dengan sangat berat, tapi takut akan Tuhan itu tetap dalam hidup Ayub. Bukan takut terhadap masalah yang datang, terhadap penderitaan yang dia alamin, dia nggak takut. Tapi yang dia takuti adalah Tuhan hari-hari itu. Dia takut mungkin Tuhan akan meninggalkan dia, dia takut mungkin Tuhan akan lepas atau mungkin akan lupa. Tetapi ketika Ayub si saleh ini tetap menjaga hubungannya dengan Tuhan, semua mungkin omongan-omongan orang, mungkin telinga yang mendengar semua hal-hal yang menghakimi dirinya, dia tetap percaya dan takut akan Tuhan hari itu. Sebab dia tahu bahwa semua yang terjadi itulah yang Tuhan izinkan. Yeremia 29 ayat 11, ini ayat yang sangat populer sekali. Yeremia 29 ayat 11 berkata seperti ini. Sebab Tuhan ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kita semua. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita semua hari depan yang penuh harapan. Amin. Firman-Nya berkata dengan sangat jelas, bukan rancangan kecelakaan yang akan Tuhan beri, tapi rancangan damai sejahtera yang akan Tuhan beri dalam hidup kita. Tetapi memang setiap kita manusia punya didikannya masing-masing, punya caranya masing-masing dengan Tuhan. Dan itu adalah momen di mana Tuhan melihat seberapa kita siap, seberapa kita tetap taat dan setia untuk kita bisa menerima janji Tuhan hari-hari ini. Karena pemulihan datangnya dari Tuhan. Benar? Percaya Bapak Ibu bahwa semua pemulihan, semua keajaiban, semua kesembuhan, bahkan semua yang baik itu asal dari Tuhan. Amin. Dan Tuhanlah yang bisa mengerjakan itu dalam hidup setiap kita. Jadilah seperti Ayub, saudara, yang punya iman yang kokoh dan dia percaya Tuhan tidak pernah berubah atas hidupnya. Mau masalah sebesar apapun datang, dia tahu Tuhan tidak pernah berubah dan tidak meninggalkan dia. Dan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, ayo kita sama-sama untuk mengejar Tuhan lebih lagi. Kita nggak tahu hari-hari ke depan akan terjadi apa, tapi satu hal yang bisa kita kerjakan, fokus, taat, setia, dan ada di dalam jalan Tuhan. Seperti Ayub yang menantikan, yang percaya, yang tetap setia di tengah semua penderitaannya. Dan pada akhirnya Tuhan membalikkan keadaan dan memulihkan hidup Ayub. Dan saya percaya ini pun juga berlaku buat setiap kita, amin. Bahwa semua apa yang kita alamin hari-hari ini, yang sedang kita alami di hidup kita hari-hari ini, percayalah ujungnya hanya Tuhan. Ujungnya hanya yang berasal dari Tuhan. Dan Tuhan tidak berubah. Karena Tuhan, dikatakan di Yeremia, kasih rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Bukan kecelakaan, bukan rancangan kecelakaan, tetapi yang Tuhan beri adalah yang terbaik buat hidup kita. Amin. Percaya Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat semua rancangan Tuhan digenapi dalam hidup setiap kita. Amin. Percayalah, miliki iman yang kokoh, tetap kuat, tetap fokus dan takut akan Tuhan. Dan percayalah Tuhan tidak pernah berubah atas hidup setiap kita. Amin. Tuhan berkati kita semua. Saudara, anak kecil itu tidak pernah memikirkan besok makan apa. Betul gak? Anak kecil tidak pernah memikirkan nanti kalau saya sekolah dikasih seragam gak sama mama saya, ya. Apakah saya nanti sekolah dibayari sama orang tua saya? Enggak. Mereka tuh tidak memikirkan itu. Yang dipikirkan mainan, sesuatu hal yang enak-enak, tidur sudah pasti ada susu, pagi sudah
Pasti semua disediakan ya. Tuhan katakan gini, hendaklah kau punya iman seperti anak kecil. Kenapa Tuhan ngomong begitu? Karena anak kecil itu tidak punya kekhawatiran. Walaupun kalau dia menghadapi sesuatu bahaya, dia takut, ada kekhawatiran. Tetapi untuk masa depannya, itu seorang anak kecil gak pernah mikirkan seperti kita orang tua. Betul gak sih? Kita tuh sering kali gini, aduh COVID nih kok gak selesai-selesai ya. Keadaan kok seperti ini ya. Nanti gimana? Tapi coba saudara pikirkan, sekarang itu sudah bulan November, betul gak? Kok ternyata kita bisa jalan itu dari bulan Januari, Februari sampai terus sampai pertengahan, sampai sekarang udah bulan 11. Kok ternyata kita bisa ngalami? Saya mendorong saudara bahwa Yeremia 11 ayat 29 itu berlaku buat kita. Iman kita bertambah, kita punya iman seperti anak kecil, bahwa Tuhan adalah penjaga saudara dan saya yang tidak pernah tertidur. Amin. Percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera buat kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Beri kepada kami iman seperti anak kecil, gak pernah memikirkan besok itu apakah orang tua saya menyediakan makan buat saya atau tidak. Tapi tetap percaya bahwa orang tua pasti menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Terlebih Engkau Tuhan menyediakan perkara-perkara yang sangat baik buat anak-anaknya. Kami bersyukur untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau, kami boleh memuji nama-Mu, kami boleh menyatakan bahwa Engkau segalanya dalam hidup kami. Engkau menyediakan semua yang terbaik buat hidup kami. Terima kasih untuk semua firman-Mu, terima kasih untuk pujian dan penyembahan. Bapa, saat ini kami berdoa untuk sebentar sore Tuhan. Kami ada kebaktian ibadah raya sore nanti Tuhan. Oleh karena itu kami minta di dalam nama-Mu, Engkau siapkan hati para orang Lewi, siapkan para asyir, siapkan semua pelayan Tuhan untuk benar-benar sebentar sore menarik hadirat-Mu yang dari surga turun ke bumi sampai surga menyentuh bumi. Dan kami merindukan ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Seperti hari ini Kau hadir, kami sangat percaya sebentar sore hadirat-Mu, bahkan Engkau ada di tengah-tengah kami untuk memberikan sesuatu, mencurahkan anugerah dan berkat-Mu, memberikan firman-Mu, memberikan jalan keluar buat kami. Bahkan mujizat kesembuhan kami terima. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Kami sangat percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Bapa, saat ini kami berdoa, kami minta di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang akan memperhatikan, Engkau sendiri yang akan menolong, Engkau sendiri yang akan memproteksi akan bangsa dan negara kami. Engkau lepaskan bangsa ini dari keterburukan Tuhan. Kami percaya kalau saat ini pandemi sudah mulai surut. Kami berdoa biarlah virus ini jangan mengganas lagi Tuhan, melainkan pergi dan lenyap. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, biarlah semua rencana-rencana kuasa kegelapan,
rencana-rencana daripada semuanya akhir zaman ini Tuhan. Kalau belum waktunya, jangan terjadi tsunami, jangan terjadi banjir besar, melainkan Engkau membuat semua secara minimal. Kecuali kalau semua sudah ada di dalam rencanamu dan harus terjadi, Engkau pasti meluputkan kami dimanapun kami berada. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Kami berdoa tetap untuk Pak Jokowi Tuhan, dan beserta dengan semua jajaran pemerintahan. Buat mereka mendapatkan hikmat dan bijak untuk dapat menyelesaikan semua tugas sampai garis akhir. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, kami butuh Engkau, kami butuh pengurapan yang daripada-Mu, kami butuh otoritas yang daripada-Mu terjadi atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah otoritas surgawi, pengurapan ini turun atas kami, turun atas mata kami, turun atas telinga kami, turun atas bibir mulut kami Tuhan. Dan Engkau kuasai hati kami, biar hati kami dipenuhi dengan kuasa-Mu. Engkau yang akan melepaskan kami dari kekhawatiran kami, ketakutan kami Tuhan. Engkau lepaskan semuanya. Dan biarlah Kau memberkati tangan kami hari ini, sampai kami boleh menyelesaikan pekerjaan kami hari ini bersama dengan Engkau. Tuhan Yesus, sertai kami dalam melakukan semua pekerjaan kami hari ini, sehingga semua yang kami kerjakan tidak ada yang gagal. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kaki kami ya Tuhan. Biar kaki kami ini diberikan pelita untuk menerangi jalan hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.